mempunyai nama asli Arya Suman. Dia adalah putra Prabu Gandara dari kerajaan Gandara. Sengkuni adalah sosok yang sangat pandai, cerdik, serta paling menonjol di dalam keluarga. Walaupun Sengkuni bukanlah orang yang sakti dan menguasai ilmu kanuragan, tetapi Sengkuni adalah orang yang ahli dalam strategi perang yang sangat hebat. Hingga akhirnya muncul sebuah sayembara dari kerajaan Mandura yang memperebutkan hadiah seorang putri cantik bernama Dewi Kunti. Setelah mendengarkan kabar sayembara tersebut, Sengkuni bersama saudara dan ayahnya Prabu Gandara bertemu dan mendiskusikannya untuk berangkat. Mendengar hal tersebut, Dewi Gandari ingin menemani adiknya menuju ke Mandura. Sebelum berangkat, Sengkuni tak lupa meminta doa restu kepada kedua orang tuanya. Karena memang dari kecil Sengkuni sangat berbakti kepada orang tuanya. Hingga akhirnya Sengkuni beserta Putri Gandari dan saudaranya memutuskan untuk berangkat mengikuti sayembara dan melakukan perjalanan menuju negara Mandura untuk mengikuti sayembara. Sesampainya di kerajaan, sudah banyak tokoh raja berbagai negara dan berbagai kerajaan yang sudah mengikuti sayembara tersebut di arena sayembara. Hingga akhirnya tibalah saatnya perwakilan dari kerajaan Gandara. Saudara Sengkuni sebagai perwakilan Gandara melakukan pertarungan di arena sayembara. Dengan sangat garang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya saudara Sengkuni memenangkan pertarungan sayembara. Dengan hadiah sayembara, akhirnya Sengkuni bersama saudaranya memboyong Dewi Kunti menuju Gandara. Namun sungguh naas, di dalam perjalanan mereka menuju Gandara, mereka bertemu dengan Prabu Pandu Dewanata yang berasal dari kerajaan Hastinapura. Perjalanan Pandu Dewanata juga ingin menghadiri sayembara di negeri Mandura. Saat mengetahui Dewi Kunti di atas kereta, dengan seketika Pandu Dewanata turun dari kereta lalu menantang adik dari Sengkuni karena merasa bahwa dia adalah pemenang dari sayembara. Karena merasa unggul di atas angin, saudara Sengkuni meladeni tantangan dari Prabu Pandu Dewanata. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara keduanya di tengah hutan. Karena kehebatan dari Pandu serta kecerobohan dari adik Sengkuni, akhirnya Pandu menemukan kelemahan darinya. Dengan sangat sigap, Pandu menendang dada adik Sengkuni hingga terjatuh. Dengan seketika Prabu Pandu menusukkan pedang ke perut adik Sengkuni hingga meninggal. Setelah memastikan adik Sengkuni meninggal, lalu Prabu Pandu beranjak ke kereta kencana dan menghampiri Dewi Kunti serta Dewi Gandari sambil memberitahukan kepada Sengkuni bahwa akan memboyong Dewi Gandari untuk dijadikan permaisurinya. Saat Sengkuni mengetahui hal tersebut, Sengkuni pun menerimanya dan membiarkan Gandari dibawa oleh Pandu menuju Hastinapura. Namun, apa yang diharapkan Sengkuni
ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwasanya Prabu Pandu lebih memilih Dewi Kunti untuk menjadi istrinya. Sedangkan Dewi Gandari dijodohkan dengan Prabu Destrarasta. Mengetahui hal tersebut, Sengkuni tentu merasa tidak terima, karena menurutnya Pandu sudah mengingkari janji dan lebih memilih untuk menjadikan Dewi Kunti sebagai istrinya. Tetapi bagaimanapun itu, Sengkuni tetaplah menerima hasil tersebut. Namun tidak selesai sampai di situ, karena menurut perhitungan weton kelahiran, pernikahan antara Prabu Destrarasta dan Dewi Gandari mengalami ketidakcocokan dan tidak bisa langsung untuk dinikahkan. Dengan adanya kendala tersebut, akhirnya Sengkuni berdiskusi dengan ayahnya untuk menyelesaikan masalah antara ketidakcocokan weton di antara Prabu Destrarasta dan Dewi Gandari. Setelah kembali menghitung weton hari kelahiran antara Destrarasta dan Dewi Gandari, akhirnya Sengkuni dan ayahnya menemukan solusi bahwa ketidakcocokan weton kelahiran tersebut antara Prabu Destrarasta dan Dewi Gandari akan hilang apabila pada saat Dewi Gandari dan Prabu Destrarasta menikah, status Dewi Gandari sebagai seorang janda. Hingga akhirnya ayah Sengkuni menikahkan Dewi Gandari dengan seekor kambing untuk merubah statusnya menjadi seorang janda. Setelah menikahkan Dewi Gandari dengan seekor kambing, Sengkuni beserta rombongan mengantarkan Dewi Gandari menuju ke Hastinapura untuk menikah dengan Destrarasta. Sesampainya di Hastinapura, kebahagiaan itu menjadi sebuah bencana. Bahwasanya Prabu Destrarasta sudah mengetahui bahwa Dewi Gandari adalah seorang janda dari seekor kambing. Dengan kejadian itu, Prabu Destrarasta menjadi murka dan marah kepada semua keluarga Sengkuni dan mengutus pejabat istana untuk mengumpulkan semua keluarga Sengkuni dan menjebloskan semua keluarga Sengkuni yang berjumlah 102 orang ke dalam penjara. Hal itu dilakukan Destrarasta karena Destrarasta sudah menanggung malu dan merasa ditipu oleh semua keluarga Sengkuni setelah sebelumnya menikahkan Gandari dengan seekor kambing. Dengan rasa sedih dan penderitaan, Dewi Gandari akhirnya mengucapkan sumpah untuk menutup matanya selamanya sebagai tanda bakti dan loyalitas kepada Destrarasta yang telah terlahir buta. Tetapi kenyataannya Dewi Gandari mengucapkan sumpah tersebut karena dia tidak tega melihat keluarganya yang semuanya tersiksa di penjara. Sementara itu, untuk meluapkan kemarahan Prabu Destrarasta kepada keluarga Sengkuni, Prabu Destrarasta memerintahkan kepada para penjaga penjara untuk memberikan makan keluarga Sengkuni 1 butir nasi saja setiap orangnya. Mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya ayah Sengkuni mengumpulkan semua keluarga untuk berdiskusi dan menjelaskan bahwa jika hanya 1 orang mendapat 1 butir nasi, maka semua keluarga akan mati dalam beberapa bulan saja. Sehingga harus ada 1 orang yang hidup untuk meneruskan perjuangan dari keluarga Gandara.
Dan di antara semua anggota keluarga, Sengkunilah yang dipilih oleh ayahnya untuk bertahan hidup dan meneruskan perjuangan keluarga Gandhara. Seiring berjalannya waktu, satu persatu keluarga dari Sengkuni meninggal dunia. Dengan penuh penderitaan dan kesedihan, Sengkuni memakan daging dari saudara-saudaranya sendiri untuk bertahan hidup yang berjumlah 101 orang. Untuk mengisi hari-harinya di dalam penjara, Sengkuni membuat dadu dari tulang belulang orang tua dan saudara-saudaranya. Sengkuni juga memiliki keahlian dalam bermain dadu, karena dadu tersebut mempunyai ikatan yang kuat kepada dirinya, sehingga Sengkuni mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dadu tersebut sesuai dengan keinginannya. Dan dari sinilah dadu tersebut yang kelak akan menjadi senjatanya untuk bisa mendapatkan kerajaan Hastinapura dan mengusir Pandawa dari Hastinapura serta memberikan Hastinapura kepada Kurawa. Sementara itu, Prabu Destrarasta dan Dewi Gandhari, setelah sepeninggalan dari Prabu Pandu Dewanata, Destrarasta diangkat menjadi raja karena Bhisma tidak berkehendak menjadi raja karena sumpahnya untuk menyerahkan semua hidupnya kepada Hastinapura dan tidak akan menjadi raja Hastinapura. Destrarasta dan Dewi Gandhari mempunyai anak sebanyak 100 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang dikenal dengan nama Balakurawa. Setelah Destrarasta menjadi raja, Dewi Gandhari membujuk Prabu Destrarasta untuk melepaskan Sengkuni dari penjara karena dia sudah bisa memenuhi keinginan selama ini menjadi raja Hastinapura. Dan Destrarasta mengabulkan keinginan istrinya sehingga Sengkuni dibebaskan dari penjara. Setelah Sengkuni dibebaskan dari penjara, Sengkuni dengan tekadnya, dendam dan penderitaan yang sudah dipendam selama di dalam penjara, bersumpah kepada orang tua dan saudara-saudaranya bahwa akan menghancurkan dan membinasakan keluarga Pandu dan Dewi Kunti sampai habis, serta mengangkat keponakannya Duryudana menjadi Raja Hastinapura. Dan semua sumpahnya pun sudah tercapai. Duryudana menjadi Raja Hastinapura